Di part 2 kali ini terlihat tepatnya di wilayahmu, Mufeng, ketua wilayahmu sekaligus ayah Muchen, terlihat sedang berdiskusi dengan Jenderal Zoye, di mana wilayah Liu sudah banyak menimbulkan kematian di perbatasan wilayahmu. Oleh sebab itu, Zoye meminta kepada Mufeng untuk segera bertindak. Tapi Mufeng menolaknya dan beranggapan belum saatnya untuk bertindak. Meski saat ini kekuatannya sama dengan ketua wilayah Liu yang bernama Liu Jingshan di ranah Divine Spirit, tapi kekuatan wilayah mereka pada dasarnya masihlah lebih lemah dari wilayah Liu. Terlihat di tengah-tengah percakapan, Muchen terlihat memasuki ruangan. Selain menunjukkan bahwa dirinya saat ini sudah berada di ranah spiritual movement, Muchen juga meminta ayahnya untuk memberikan teknik spiritual. Pasalnya, dalam ujian spiritual kelas bumi nantinya, ia kemungkinan akan berhadapan dengan Liu Yang, pangeran kedua dari wilayah Liu. Mendengarkan hal itu, sempat membuat kedua orang ini terkejut. Bahkan, Zoye beranggapan apakah wilayah Liu ingin mencari keuntungan. Namun, Mufeng mengatakan kalau Akademi Beiling tidaklah mungkin terlibat di antara perselisihan wilayah. Tidaklah ingin memikirkan hal itu, Mufeng lantas mengajak putranya ke ruangan teknik spiritual. Di tempat ini, Mufeng menjelaskan kalau teknik spiritual dibagi menjadi teknik hukum, teknik api, serangan, dan pertahanan. Setiap teknik dibagi 3 level, dewa, roh, dan umum. Setiap levelnya dibagi 3, tinggi, menengah, dan umum. Meski di tempat ini banyak sekali teknik tingkat tinggi, seperti teknik naga api, namun Muchen justru tertarik dengan salah satu teknik yang terlihat sangat aneh. Mufeng mengatakan teknik itu tidaklah memiliki tingkatan kelas, sehingga dia memintanya untuk memilih teknik lainnya. Tapi Muchen justru beranggapan jika dia tidak memilihnya, maka dirinya akan menyesal. Mendengarkan hal itu membuat Mufeng sedikit murung. Pasalnya, teknik yang dipilih Muchen merupakan peninggalan dari ibunya yang bernama Jiang Er. Teknik tersebut memang ditinggalkan ibunya untuk Muchen. Dari percakapan mereka berdua diketahui sebuah fakta, di mana ibunya Muchen ini masihlah hidup, tapi sang ibu sengaja pergi untuk menyelamatkan Muchen. Bahkan ayahnya saja tidaklah memiliki kekuatan untuk menolong ibunya saat ini. Misteri baru ya ini guys ya. Kira-kira sekuat apa sih ibunya Muchen? Pasalnya, Mufeng mengatakan kalau teknik peninggalan ibunya ini tidaklah biasa. Setelah dia berlatih ke tahap tertentu, barulah bisa memahami teknik tersebut. Mengingat perkataan ayahnya, Muchen lantas melatih teknik tersebut menggunakan kultivasi lautan Qi. Meski teknik yang dia pelajari terbilang cukup sulit, namun demi janjinya kepada Luoli dan juga ayahnya, Muchen membulatkan tekad untuk mampu menguasai teknik tersebut. Di sisi lain, Mube terlihat memberikan artefak kepada Liu Yang. Benda tersebut bisa dia gunakan ketika menghadapi Muchen nantinya. Bahkan dikatakan, mutiara peledak ini mampu melukai seorang master ranah spiritual rotation, apalagi hanya Muchen. Mungkin dia langsung koit. Oleh sebab itu, bagaimanapun caranya, Liu Yang haruslah menang dan tidak mempermalukan martabat wilayah Liu. Kembali ke tempat Muchen. Setelah mempelajari sedikit teknik pagoda, dia akhirnya menyadari bahwa teknik ini terdiri dari 3 tahap: fondasi, pembentukan, dan pagoda. Meski baru mempelajari tahap fondasi, dia sudah bisa merasakan kekuatan yang luar biasa hebat.
Secara bersamaan dengan hal ini, Mufeng dan Zoye terlihat menghampirinya, di mana ayahnya ini berniat untuk mencoba pelatihan Muchen. Pasalnya, besok pagi dia akan segera melakukan kompetisi di Akademi Beiling. Terlebih lagi, di pertarungan nyata, kegunaan kekuatan spiritual bisa dirasakan. Setelah mengatakan hal ini, Mufeng lantas menunjukkan roh burung api. Bahkan dia menekan kekuatan rohnya sampai tahap ranah spiritual movement. Jika Muchen sanggup menahan 3 serangan, maka dirinya pastilah bisa menghadapi Liu Yang nantinya. 那就开始吧。小莫，那你可要小心了。老爹，你可别手下留情了，3招吧。好。算你这臭小子挺过一招。速度竟然这么快！压制在灵动境初期，也绝不能小觑。不愧是神魄境的灵兽精魄。第2招。 Di serangan terakhir, menyadari kalau tekanan burung bapaknya terlalu kuat, Muchen lantas berinisiatif untuk menerobos batasan di dalam dirinya. Di momen ini, selain dia berhasil melewati serangan ketiga, dia juga berhasil dipromosikan ke ranah spiritual movement tahap menengah. Keesokan harinya, di Akademi Beiling, ketika kompetisi barulah akan dimulai, melihat kalaulah Muchen belum telah tiba, membuat Liu Yang besar kepala dan beranggapan kalau orang itu pastilah takut melawannya. Tidak lama ketika Mube bersama seorang gadis terlihat tiba untuk melihat jalannya kompetisi, Dekan Xiao bersama 2 guru cabang juga menunjukkan diri, serta menyatakan kalau kompetisi tingkat bumi resmi dimulai. Liu Yang memanfaatkan kesempatan untuk langsung naik ke arena dan menantang Muchen. Hal ini jelas membuat pihak cabang timur semakin panik. Kemana sih bocah itu? Kok belum nongol juga? Apakah terjadi sesuatu dengan Muchen? Tidak ingin Muchen dianggap kalah, Tang Qingxan lantas memasuki arena, di mana dia bertujuan untuk mengulur waktu sampai Muchen datang ke arena. 出手吧，别说我没给你。看来我们东院的实力已经不比西院弱了。不自量力的东西，刚到灵动境就敢挑战我！ Meski Tang Qingxan sudah berada di ranah movement, tapi dia masih berada di tahap awal, sedangkan Liu Yang sudah berada di tahap menengah, sehingga membuatnya berada di kondisi yang benar-benar terdesak. Tapi demi menunggu Muchen, Qingxan tidak memperdulikan rasa sakit di tubuhnya, terus-menerus bangun untuk melakukan pertarungan. 你的对手是我。 Terima kasih sudah menonton. Tunggu part selanjutnya ya. So, yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Bye bye.